Oke Sobat Holik semuanya. Nah, gua sekarang sudah janjian dengan salah satu pengurus. Dia merupakan salah satu pengurus dari Agya Ayala Holik Indramayu. Nah, teman-teman, pengurus tersebut bela-belain datang dari Indramayu itu ke acaranya Kopdar gabungan di Jabotabek. Nah, teman-teman pastikan, gue yakin ini bakal seru banget teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kalian skip 1 detik pun. Oke? See you guys. Oke Sobat Holik, kali ini gua sudah sama ketumnya Indramayu. Nah, teman-teman semuanya, jadi kebetulan hari ini masih di tanggal yang sama, di tanggal 25. Nah, kebetulan dari Indramayu sendiri ini datang ke acara Kopdar gabungan yang dilaksanakan di Sentul. Nah, reward luar biasa nih buat saya. Beliau bisa jauh-jauh datang untuk sekedar kumpul-kumpul, happy-happy, ngopi-ngopi bersama teman-teman Agya Ayala di seputaran Jabodetabek. Ya. Selamat sore Om Siap. Wawan. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih Om bisa sampai seantusias ini Om? Bisa datang lah ke acara Kopdar Gab ini. Oke. Prinsipnya kalau gue ya Om ya, istilahnya kalau ada rezeki kemudian sehat juga gitu. Benar, dimanapun yang masih bisa terjangkau, gue pasti hadir. Karena salah satu prinsip gue senang banget nyari temen Om. Bener, gitu. Luar biasa. Dan apalagi di Holik ini, gue berasa banget ya Om. Karena kerjaan gue ini mengharuskan beberapa gue pindah daerah. Nah, for example 2021 itu gue ditugasin di Medan tuh. Nah, kemudian dihubungin sama Ketum David. Akhirnya gue bisa ketemu sama anak-anak Medan dan di sana bisa punya temen. Meskipun gue ke Medan sendirian nih. Nah itu mungkin salah satu manfaat daripada tergabung kita, di Holik ini. Dan gue rasa juga kalau teman-teman berasa kitanya selalu menyempatkan waktu, mereka juga feedbacknya akan baik ke kita. Benar. Itu aja sih mungkin yang mendasari. Benar. Luar biasa Om. Nah teman-teman, mungkin teman-teman belum mengenal nih sosok beliau. Jadi kali ini saya ngobrol dengan Om Wawan. Ya. Om Wawan, beliau ini adalah merupakan kepala sukunya dari Agya Ayala Holik Indramayu. Ya. Nah, sebenarnya mungkin gue klarifikasi nih Om ya. Siap. Ya. Siap. Sebenarnya Ketum Indramayu bukan gue Om. Ya, Ketum Indramayu itu mungkin juga beliau juga aktif juga. Namanya Om Pram nih. Om Pram. Ya kan ya. Nah tapi memang Om Pram selalu diskusi sama gue gitu. Dan beliau memang hari ini tadinya mau hadir juga. Betul. Cuma karena ada halangan beliau nggak hadir gitu. Jadi sampai sekarang Ketum Indramayu masih Om Pram. Masih Om Pram. Gitu. Siap Om. Tapi teman-teman, Om Wawan ini juga termasuk pengurus. Gue juga udah komunikasi dengan Om Pram untuk minta waktunya ngobrol, dan karena keterbatasan jarak, Om Pram pun ya udah sama Wawan aja yang kebetulan hari ini bisa hadir. Om, di Holik Indramayu sendiri si Om sudah tergabung berapa lama Tam? Ya, di Holik Indramayu ini gue 2021 kayaknya ya. Sebenarnya masih tergolong baru juga gitu. Pokoknya pas gue hadir Indramayu itu anniversary ketiga. Nah termasuk gue yang konsep acaranya gitu. Siap. Sama teman-teman. Kebetulan sebelumnya anniversary ke-1, kedua Indramayu mungkin salah satu yang unik nih Om. Karena anniversary-nya gabung. Siap. Sama Cirebon. Karena Indramayu sama Cirebon deketan gitu ya. Benar. Nah pas kebetulan gue gabung diskusi anniversary, kenapa enggak kita ngadain sendiri? Dan alhamdulillah pas pertama kali ngadain anniversary ketiga,
berhasil juga gitu. Luar Artinya kita biasa, membuktikan bisa juga untuk bikin saat event. itu juga dari Karawang ada perwakilan tuh yang datang tuh. Ya, kalau nggak salah. Perwakilan yang datang dan wah keren di sana. Yang saya salut nih, yang saya harus garis bawah ini. Indramayu sendiri dengan member yang notabene tidak banyak, tapi bisa membuat acara semeriah itu luar biasa sih. Luar biasa buat makanya wah gue harus ngobrol nih kata gue sama sosok pengurusnya di sana, karena menurut gue jarang Om kita yang notabene membernya sampai puluhan pun itu susah tuh Om untuk membangkitkan member yang banyak. Ini sedikit loh tapi bisa terselenggara dengan bagus, rapi, malah menurut gue luar biasa sih Om. Gimana tuh Om tuh? Ya. Mungkin bisa share tuh tipsnya. Sebelum makasih nih Om Eko. Kalau kita pribadi sebenarnya anniversary ketiga itu kita coba ajang pembuktian sebenarnya. Betul. Bahwa kita pun bisa menyelenggarakan gitu, bisa menyelenggarakan anniversary. Nah kemudian ditambah lagi anniversary keempat yang menurut kami gitu, kami pun di luar ekspektasi bisa jadi semeriah itu gitu, ditambah ada mini kontes dan sebagainya. Betul. Nah kalau boleh gue kasih tahu juga ke teman-teman yang mungkin nanti nyimak video ini, jujur li gitu Om ya, gue cuma berdelapan itu. Ya. Berdelapan orang. 8 orang. Jadi teman-teman Indramayu itu membernya hanya 8. Iya. Hanya 8. Dan yang hadir waktu di anniversary keempat itu dan mini kontes, hingga di daerah juga akhirnya booming tuh. Siapa yang ngadain tuh, ada mini kontes dan lain sebagainya. Kalau boleh jujur itu menghabiskan biaya sekitar 12 juta, 12 sampai 13 juta. Padahal 8 orang tuh. Betul. Jadi for example kalau teman-teman chapter lain atau holik di daerah lain, kalau kita cuma ngandalin iuran, kan kita bisa hitung ya, 8 Betul. 12 dibagi 8 kira-kira berapa tuh per member tuh? Nah, udah saja 1 koma lah. Ya. Udah 1 koma nah, itu. Padahal gue kasih tahu ke teman-teman, kita tuh hanya iuran 300 ribuan. Kita hanya iuran 300 ribuan. Dari mana itu Om? Nyari lebihnya itu dari mana Om? Nah itu dia. Jadi menurut gue nih, bagi teman-teman yang nanti nyimak video ini maupun member baru ataupun member lama, bahwa salah satu masuk komunitas ini itu adalah goal terpentingnya adalah networking Om. Siap. Kalau kita sudah punya networking, kemudian kita misalkan trustingnya juga tinggi gitu. Betul. Otomatis orang-orang juga membantu kita. Dan biaya ngabisin segitu, gue juga ucapin terima kasih banyak tuh sponsor-sponsor masuk. Bener. Tapi hampir 90% sponsor yang masuk tuh modal networking Om. Nah makanya salah satu sampai saat ini pun gue kalau misalnya dikasih ada rezeki, ada dikasih sehat, kemanapun teman-teman holik ngumpul, gue pasti datang. Gue banyak teman, gue bisa kenal sama Om Eko, bisa kenal dengan teman-teman. Apalagi bagi kita yang sering perjalanan Om, itu kan dengan networking ini kita ada trouble apa-apa bisa ke keeping juga di situ. Bener. Jadi alhamdulillah banget pokoknya kita ngedistract itu. Namun memang yang mendorong semangat ya Om ya, yang mendorong semangat itu underestimate sebenarnya. Betul sekali. Jadi ada banyak orang di sekeliling kita yang underestimate dengan kita. Betul. Terutama saya sampaikan nih di kesempatan yang podcast AHK ini, bahwa ketika member terjadi ketidakpercayaan atau mungkin persepsinya dia sendiri terhadap ketuanya nih, terhadap ketumnya, kemudian dia menginginkan untuk off dulu, gitu. Nah padahal stiker masih nempel tuh, nggak mau lepas, artinya jiwa holiknya masih ada. Cuma mungkin karena tidak persamaan persepsi itu keluar. Nah di luaran sana itu meng-underestimate orang yang lagi aktif. Oke. Nah di situ dorongan kuatnya Om. Betul. Pasti mungkin ada pembuktian ya, dong di situ. Dorongan kuatnya di situ. Gue bisa nih tanpa lu gitu, bahasa kasarnya ya. Bahasa kasarnya begitu benar. Jadi meskipun gue 8, gue sampai bilang ke si Pram sebelahku ketum Indramayu dengan teman-teman ada sepuh juga di sana. Artinya dari awal berdirinya tuh sampai sekarang masih aktif untuk mendorong. Gue bilang gue bisa buktiin atau kita bisa buktiin gitu. Dan alhamdulillah itu pecah. Ya habis itu ya satu kebanggaan tersendiri sih Om. Bener. Satu kebanggaan tersendiri kita bisa ngadain event. Gua ngelihat gitu. secara konsep itu di 4 itu di NIP 4 keren banget Om. Asli. Keren banget. Makasih dong. Gua angkat topi lah saat itu, angkat topi gua. Ya itu pokoknya kerja keras temen-temen dan kita memang bener-bener dorongannya adalah underestimate orang-orang di sekitar kita sih. Bener. Jadi ya itu tadi kalau kata motivator banyak ngomong kan, semakin orang banyak yang ngomongin, anggap aja itu amplas lah. Gitu kan. Atau
Iya, yang lama kelamaan kalau kayu diamplas, yang nggak berharga tuh yang amplasnya, kayunya makin mengkilap. Di situ tuh jadi dorongan terkuat kita. Betul. Artinya berarti diam itu sebenarnya gue pembuktian untuk membuat lu diam gitu. Yes. Nah, diamnya gue tuh pembuktian untuk membuat lu diam gitu. Yes, tepatnya Karena begitu. dengan pencapaian yang si Om lakukan dengan tim di sana di Indramayu, gue rasa luar biasa. Luar biasa. Nah Om, kalau boleh tahu sampai saat ini Indramayu bertambahkah atau berkurangnya untuk membernya? Nah, itu sekaligus mungkin gue cerita sedikit ya tentang Indramayu. Meskipun gue gabung 2021 atau anniversary ketiga, Betul. berarti kan 2 tahun yang lalu sebenarnya. Cuma ada satu member yang memang bisa dikatakan itu salah satu pendiri lah, dan sampai sekarang masih aktif ngayomin kita gitu, atau dukung kita, semua motivasi kitanya kuat. Sampai sekarang masih aktif. Meskipun dia sebutkan aja sosoknya, Om Vero. Siap. Om Vero, salam hormat Om Vero. Om Vero, lihat beliau nih supportnya kuat banget, dan artinya dia juga bisa jadi penengah antara, ya kita paham lah penyakit-penyakit di komunitas. Betul. Nih. Ada member baru, member lama, mispersepsi dan sebagainya. Betul. Gitu. Salah satunya beliau yang selalu apa ya, di tengah lah gitu, nggak ke kanan. Katakanlah dia suhu ya Om ya. Katakanlah dia suhu, tapi bukan berarti suhu yang ini loh gua dengan idealis gua, lu harus ngikuti gua. Tidak seperti itu dong. Justru ini lu punya karya apa, lu punya ide apa, ayo mari rancang bareng-bareng, kita lihat hasilnya, kalau bagus jalanin. Ya, betul banget. Betul banget. Dan ada satu kata yang dia sampaikan waktu ngobrol sama gua tuh, bahwa dia menyampaikan tuh, ketika ada member ya baru kemudian aktif, para suhu sih meskinya tidak menghalangi si orang yang baru ini. Betul. Jangan kebalik persepsinya, ketika ada member baru banyak orang mengatakan wah ini sok eksis nih dan sebagainya. Karena setiap komunitas pasti ada regenerasi. Betul. Justru ada anak muda masuk baru dan dia memang tujuannya benar membawa baik atau berkembang, ya harusnya disupport gitu, bukan harusnya nusuk dari belakang tanda kutip. Bener. Tapi pada kesempatan ini gue sampein juga Om ya, pada kesempatan podcastnya AHK nih, buat member Indramayu, baik generasi pendiri, kemudian generasi kedua, generasi ketiga yang sampai sekarang bisa dikata meng-off-kan diri. Betul. Gitu. Kami yang lagi aktif nih tidak ada sama sekali unsur pribadi benci gitu. Dan kami meyakini bahwa teman-teman yang sekarang lagi off juga kalau mendengarkan nih video ini, kami meyakini kalian pada masih ada jiwa holiknya. Hanya saja egosentris masing-masing masih tinggi. Betul. Dari kesempatan ini menurut gua kalau memang masih ada jiwa holiknya, ayo gabung lagi. Karena masih bawa bendera holik di mobilnya gitu. Holik Indramayu selalu welcome dengan orang-orang yang sudah dikatakan vakum gitu. Hilangin, turunin dulu egonya gitu. Kecuali memang kita vakum off bener-bener, mobilnya di clear. Seketika mobilnya belum di clear, ada apa-apa juga artinya publik masih memandangnya ini holik kita. So bareng-bareng saja ayo gabung lagi gitu. Dan itu. Nah, kembali lagi setelah Anif keempat itu, mungkin bukan hanya di Indramayu kali ya, di wilayah lain juga sama. Setiap anniversary itu pasti kita ada restrak. Restrak member itu pasti restrak. Karena itu kan menurut saya seleksi alamiah banget. Betul. Setiap anniversary itu. Jadi setiap anniversary ketiga kita break sampai separuhnya. Kembang lagi tumbuh. Nah, anniversary keempat turun lagi gitu. Karena dengan seleksi alami di situ. Nah, cuma pesan yang saya sampaikan, mungkin pengalaman kami dari anniversary 3 ke anniversary 4 kita benar-benar cari member kayak marketingan. Itu dapat. Artinya kalau teman-teman mau banyakin member nih, chapter lain, gue kasih saran, dan ini pengalaman gue juga. Member pasti banyak Om. Caranya kayak marketingan, tapi ternyata itu salah besar. Nggak solid Om. Karena lu nyari gitu. Kayak gitu karena lu nyari. Ya, makanya bukan maunya dia kemungkinan. Makanya dari pengalaman situ kita mending nyari orang yang benar-benar lahir dari hobi deh. Kalau kita dipaksa untuk gabung, boncos Om. Kalau gue bahasanya boncos dah. Akhirnya maka sampai sekarang Indramayu ini yang aktif itu cuma 8. Dan kita nge-slow sekarang 8 ini yang penting solid. Dan kita pengalaman kemarin
nggak gengsi harus membernya banyak gitu. Betul. Itu Yang aja penting sih pesannya. Solidnya itu Om. Ya. Lu percuma banyak-banyak tapi kopdar nggak ada Om. Ya. Percuma banyak-banyak dengan ada event nggak ada. Ya, biasanya di puncaknya di event itu tuh itu seleksi alami banget tuh. Itu sih. Makanya buat teman-teman nih di luar sana, jangan ketakutan atau jangan panik karena membernya pada hilang atau pergi atau kemana. Justru bahasanya mungkin berdayakan yang ada, organisir yang ada, satukan pola pikir dan pemikirannya untuk satu tujuan, betul banget, yaitu solid. Betul banget, betul. Oke Om, hilangin dulu gengsi. Ada minum sambil minum. Gitu, makasih banyak deh. Sambil minum Om. Siap. Itu tadi pokoknya yang lagi memang bisa dikatakan rintis ulang lagi, kemudian member pada off gitu. Hilangin dulu gengsi deh menurut gua. Bener. Nggak usah gengsi sama chapter lain yang membernya banyak. Karena menurut gua semakin tingginya pohon tuh anginnya gede Om. Bener. Pasti gitu. Dan gini juga Om. Sekarang dalam suatu komunitas ada 10 kepala. Komunitas B ada 20 kepala. Lebih enak yang 10 kepala Om. Ya. Apalagi nih Om yang perlu digarisbawain banget nih Om. Kita maintenance komunitas ini nggak seperti maintain perusahaan Om. Betul. Tuh kalau maintain perusahaan enak banget kan gitu. Taat. Yes. Kalau perusahaan taat. Ada perusahaan bayar. Ya, ada legalnya. Betul. Lu kasih hak ya kan, hak dan kewajiban balance. Nah di komunitas ini makanya bener-bener nyari hobi. Makanya kalau gue katakan kalau asal member banyak serius bukan gue sombong ya, serius bisa dapat banyak. Karena polanya sederhana banget. Lu nongkrong ada mobil Agya yang main modif dikit aja dikit aja minimal ganti sepatu lah. Kita obrolin aja mobil keren nih, sayang banget kalau nggak di show nih udah pasti ngumpul. Pasti. Nah tapi di saat nanti ada momen yang butuh effort lebih, di situ boncosnya. Poinnya apa lu masuk ke kita gitu ya? Di saat butuh effort yang lebih nih. Bener. Itu boncosnya. Luar biasa sih Om. Menurut gua dengan terbatasnya member justru kita semakin mudah untuk mengelolanya. Ya, bisa dikatakan. Apalagi catatannya kalau misalkan banyak dan memang semuanya kompak dan solid tersebut Om. Cuman kan dari prosesnya itu kita lihat grafik lah. Ya, betul banget. Nah, kalau grafik kan dari bawah ke atas gitu kan. Semoga yang tadinya 8, 9, 10, 20, 30 juga bisa Om. Iya. Gue yakin lambat laun Indramayu bakalan besar Om. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena satu, kita semakin dikenal, bahkan ada yang mungkin notabennya orang Jakarta, saudaranya orang Indramayu punya Agya atau Ayla, terus nanti lu nggak gabung komunitas ini gitu. Iya. Seru tahu gini gitu kan. Jadi betul banget Om. Menurut gua kemungkinan bakal lebih besar lagi Om. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan. Nah, karena sebenarnya dari pecahnya anniversary keempat Om Eko, itu akhirnya kita juga dipandang tuh sama IMI regional Indramayu, sama MIB, bahkan kita dari Agya Ayla yang masuk dalam MIB. MIB itu mobil Indramayu Bersatu tuh. Oke. Nah di situ banyak Kapolres, banyak anggota lah. Pembinanya juga anggota. Betul. Nah kita yang diundang gitu. Padahal kan Indramayu juga ada TAC, teman-teman TAC gitu ya. Oke. Tapi mungkin ya itu tadi karena prepare kami tuh nggak mesti harus membernya gemuk gitu. Yang penting lu bisa berkarya di situ. Benar. Kalau bahasa kerennya begitu lah. Penting lu bisa berkarya di situ. Benar. Itu aja sih. Benar. Nah Om, untuk agenda sendiri dari Indramayu, ya. Jadi bicara agenda nih Om, kita udah sepakat sebenarnya bahwa setelah pecahnya anniversary 4, kita udah menyepakatin rest dulu dari event akbar. Oke. Itu disepakatin sama kita. Strategi tuh. Ya, rest dulu. Artinya anniversary kelima ini mudah-mudahan bulan Maret ya, tapi itu internal aja. Mungkin sekalian buka puasa bareng,
kita hanya simbolis saja gitu. Betul. Nah, tetapi kita udah punya planning lagi, kalau nggak Enif 5 sama Enif 6 Om. Kalau nggak Enif 5, Enif 6, kita pengen lebih pecah lagi dari Enif 4. Gitu. Oke. Wajib itu Om. Pengen lebih pecah lagi. Wajib itu. Jadi kalau kita tuh pengennya memang ngambil event yang uniknya memang Om. Tolak ukurnya karena kan udah bagus. Yang uniqueness sih. Jadi kalau karena kan kemarin kan mungkin mini kontes tuh bukan apa namanya ya, hitmakernya bukan kita gitu. Artinya udah di luaran sana ada mini kontes. Tetapi untuk di kalangan Holic, kami melihat setiap anniversary itu datang tong tumpeng dan sebagainya, foto bersama udah. Betul. Nah, maka kita punya konsep bagaimana mobil ini dilibatkan gitu. Betul. Karena itu banget yang mencerminkan dokumenter mobil banget yang mencerminkan bukan hanya agenda individu mobil. orangnya saja gitu. Jadi ayo pertontonkan kendaraan-kendaraan lu gitu ya. Nah, bocoran yang pengen ya, makanya kita lagi mendekat ke MIB, mendekat ke anggota. Kita lagi pengen banget nih, pecah banget nih, semua yang hadir tuh touring ke kota Indramayu. Karena Indramayu masih belum semacet kota besar itu, masih memungkinkan dengan patwal seluruh peserta yang hadir itu kita keliling kota. Nah, gue pengen lakuin itu. Mudah-mudahan ini ada 5 ke 6. Gokil teman-teman nih. Karena di sana masih memungkinkan untuk ngambil dokumentasi, belum semacet di sini gitu. Gokil. Jadi bayangin kalau misalkan yang hadir dengan undangan ada sekitar 100 atau 50 aja. Itu panjang Om, dan bisa pecah lagi minimal untuk masyarakat sana. Dan lu juga bisa branding bahwa ini loh gua Agya Ayla Holic Jawa Barat atau Agya Ayla Holic Nusantara, yang merupakan Indramayu itu merupakan chapter dari Holic Nusantara. Ini gua gede gitu ya. Dan menurut saya cara-cara itu yang nanti bisa menarik magnet orang untuk minat. Betul sekali, betul, luar biasa. Mudah-mudahan kalau nggak 5, 6 lah. Amin. Artinya kalau nggak setahun lagi, 2 tahun lagi, karena Indramayu memang salah satunya yang masih kita jadi PR perizinan sih. Artinya perizinan tuh memerlukan budgetnya perlu di highlight lah. Paham. Jadi lagi mendekat, lagi jalin networking, tapi kita punya mimpi itu. Kita punya mimpi itu. Bagus banget itu Om. Nah, Om, buat temen-temen nih yang di seputaran Indramayu yang mungkin mempunyai kendaraan Agya Ayla, atau misalkan notabene memang baru beli nih, mau join nih, ada sosial media yang bisa dihubungi Om? Ya, buat teman-teman nih pengguna Agya Ayla khususnya di wilayah Indramayu dan sekitarnya nih Om. Betul. Bisa menghubungin Agya Ayla Holic .indramayu di Instagramnya. Ya, bisa hubungin sana. Nah, cara masuknya kita memang sebenarnya kami sampaikan aja nih Om. Agya Ayla Holic ini itu salah satu komunitas yang tidak ada ADRT-nya. Betul sekali Om. Ya kan, dan di situ memang jadi PR besar banget buat kita ngurus setiap regional. Betul. Karena nggak bisa ngikat kita di situ. Betul. Bener-bener dari hobi. Tapi kalau dapet orang yang bener-bener lahir dari hobi itu bisa lebih kuat Om. Karena nggak ada ADRT itu keuntungannya itu bisa lebih kuat. Nah, cuma kesepakatan teman-teman karena dengan pengalaman 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu, untuk yang mau masuk Indramayu, sekarang ada effort dikit lah. Ada effort dikit Om. Contohnya? Jadi effort dikitnya ada, lu harus ngeluarin payment sedikit. Terutama untuk stiker dan kemeja lah. Gitu. Nah, kemudian itu pun baru bisa diakuin setelah 2 kali kopdar Om. Setelah 2 kali kopdar baru di branding mobilnya. Karena kita pengalaman kemarin, baru gabung branding, abis itu hilang, branding abis itu hilang. Jadi meskipun ada ADRT, sedikit ada aturan regional lah. Sedikit. Meskipun tidak ada ADRT memang di Holic, tapi bukan berarti tanpa aturan. Bukan berarti lu seenaknya jidat lu gitu. Karena setiap chapter itu kemungkinan mempunyai rules yang beda-beda Om. Dan rulesnya di Indramayu juga seperti itu. Nah, jadi buat temen-temen yang mempunyai kendaraan Agya atau Ayla di seputaran Indramayu, jadi kalau misalkan mau join bisa langsung DM aja di agyaayla-holic.indramayu. Nah, nanti setelah direspon, teman-teman semuanya bisa langsung tuh ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Kalau kopdar biasanya di mana Om? Markas kita Sport Center Indramayu. Itu biasanya kopdar setiap? Biasa 2 minggu sekali sih. Pokoknya dalam sebulan pasti ada. Dalam kopdar. sebulan. Kalau ngopsan biasanya
kalau udah jadi member, teman-teman BT itu tinggal share di grup Ngopsan, biasanya ada aja tuh yang nemenin tuh 2-3 orang. Siap. Nah, itu kan salah satu benefit tuh. Betul, benefitnya. Dia lagi gupek Lu di nggak rumah nih mungkin gitu. bengong, nggak ada temen buat ngopi intinya Iya. gitu ya. Oke, siap. Om, terima kasih banyak nih. Meskipun singkat, gue rasa obrolan ini sangat kena banget Om ya. Siap, Karena siap. Di dalamnya banyak poin-poin yang menurut gue belum dapetin nih dari wilayah-wilayah lain Om. Semoga juga kedepannya Indramayu bisa lebih solid lagi, lebih kompak lagi, dan yang pasti gue nunggu tuh agenda yang kita konvoy se-Indramayu Mudah-mudahan, kita Om, kelilingin. mudah-mudahan. Gue Kita nunggu emang banget harus nih create teman-teman. mateng banget. Jadi gue yakin Indramayu bisa untuk membuat agenda tersebut nih Om nih. Mudah-mudahan. Nah, oke, teman-teman, gue rasa obrolan dengan Om Wawan ini cukup dan singkat, padat, jelas Om. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi yang seputaran Indramayu, kalau mau join dengan Agya Ilaholic Indramayu, bisa ngobrol-ngobrol lewat DM di agyailaholic.indramayu. Oke, terima kasih Om Wawan. Siap. Untuk waktunya Ditunggu. dan kesempatannya. Siap. Teman-teman Oke kawan, teman-teman, gua rasa cukup. Terima kasih yang sampai saat ini sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you guys.